家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue hilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut dengan pertempuran dahsyat Xiaoyan melawan keabadian Dewa Langkah kelima. Xiaoyan mengeluarkan tubuh dewa asli alam leluhur setelah bergabung dengan klon dewa asli. Namun hal itu masih belum cukup bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan Yao Nantian. Xiaoyan pun menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk ditembus. Sementara itu di sisi lain, Bing Leidong tampak tertarik melihat tubuh dewa asli alam leluhur yang diperlihatkan Xiaoyan. Sosoknya yang sedari awal diam tak mengambil tindakan mulai menunjukkan pergerakan. Dari tubuhnya kabut es mulai menyebar dan di dalam kabut pekat itu beberapa naga es raksasa mulai terkondensasi. Awalnya mereka hanya merupakan gumpalan gas beku, namun perlahan-lahan wujud mereka berubah. Kabut itu tidak lagi hanya sekedar udara beku, tetapi kini hidup, bernyawa dan menyatu dengan kekuatan yang lebih dalam. Naga-naga es itu meraung mengisi kehampaan dengan getaran rendah yang menggetarkan udara. Tubuh-tubuh besar mereka tidak langsung menerjang musuh, melainkan bergerak melingkar mengelilingi Xiaoyan dengan gerakan penuh perhitungan. Udara dingin mulai menyapu tempat itu, menekan dari segala arah, mencoba melumat tubuh Xiaoyan dengan kekuatan membekukan. Ini bukan sembarang hawa dingin dan ini adalah kekuatan asal. Kekuatan yang sebanding dengan sumber kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Aura ini menyusup bukan hanya ke tubuh tetapi juga ke dalam jiwa, mengguncang dari dalam. Namun dalam hitungan detik dari tubuh Xiaoyan meledak lautan api yang luas. Nyala api itu berkobar membentuk perisai yang mulai melawan tekanan es yang mendekat. Api dan es bertarung dalam keheningan kehampaan, memamerkan kekuatan asal mereka masing-masing. Kedua kekuatan itu bukan sekedar unsur biasa, melainkan representasi aturan dunia yang lebih dalam. Bing Leidong masih berdiri tegak, kabut putih semakin pekat di sekelilingnya. Dengan satu desahan berat, naga-naga es meledak menjadi badai hawa dingin yang lebih besar. Kabut putih meluas menyelimuti setiap inci ruang, bahkan mulai menelan api Xiaoyan. Seperti ramalan yang menjadi kenyataan, api itu mulai membeku perlahan, tak kuasa menahan dingin yang mendominasi. Xiaoyan menyadari bahwa ini bukan sekedar pertempuran kekuatan, tetapi benturan antara hukum alam. Ini adalah adu kekuatan antara dua aturan asal. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tentu saja pada saat ini tidak goyah. Tanpa memberi jeda, Xiaoyan membiarkan tubuh dewa asli super miliknya terus berkembang. Waktu bukanlah sekutu Xiaoyan pada saat ini. Dua musuh tingkat kelima berdiri menghalangi jalannya. Jika Xiaoyan ingin bertahan, maka serangan besar harus segera dilancarkan oleh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun membesar secara luar biasa. Dalam sekejap sosoknya mengembang hingga mencapai 200.000 kaki. Ukuran ini 2 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam ukuran itu, Xiaoyan tak ubahnya seperti bintang kecil yang melesat melintasi angkasa menuju dua lawannya dengan kekuatan penuh. Langkah-langkah raksasa itu seketika juga menggetar kehampaan. 7 langkah mengendap-endap dari kehampaan dan setiap jejaknya meninggalkan riak kekuatan dan suara siulan yang menembus kesunyian. Selanjutnya telapak tangan raksasa milik Xiaoyan terangkat berubah menjadi satu jari raksasa yang mengarah ke langit. Jari itu meluncur seperti kutukan dari langit. Bahkan dalam kehampaan yang luas ini, jari itu tampak terlalu besar untuk dihindari.
Di bawahnya, Bing Leidong dan Yao Nantian tampak kecil tak ubahnya semut di hadapan bencana kosmis. Namun kekuatan mereka belum habis dan kabut putih yang mengelilingi Bing Leidong segera mengeras. Salju tebal turun dari langit kehampaan mengguyur dunia di sekitar mereka. Di bawah salju yang membeku, langkah-langkah raksasa Xiaoyan melambat hingga kecepatan gerakannya bisa dilihat oleh mata telanjang. Lapisan es tebal juga mulai menutupi jejak langkah yang dilesatkan Xiaoyan. Dalam sekejap 7 langkah itu pada akhirnya berhenti sepenuhnya. Serangan Xiaoyan beku hancur sebelum akhirnya seketika runtuh. Bahkan jari penghancur itu pun ikut remuk meledak menjadi serpihan cahaya di tengah kehampaan. Benturan kekuatan begitu hebat hingga seluruh ruang hampa seketika berguncang. Namun di satu sudut yang tak tersentuh oleh badai kekuatan itu ada satu sosok lain yang tampak terlihat tenang. Sosok ini adalah Ye Beijing yang berdiri diam, tangan bersilang di dada dengan kaki jenjang yang menggantung di udara. Sebuah lonceng kecil tergantung pada tali merah di pergelangan kakinya berayun pelan dan mengeluarkan suara gemerincing lembut. Ye Beijing tidak berkata apa-apa, tak bergerak seolah menikmati pertunjukan kekuatan yang sedang berlangsung. Sementara itu Xiaoyan berdiri diam, tatapannya terpaku pada lawan di hadapannya. Di tengah hiruk pikuk serangan yang tampak dahsyat, sorot matanya tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Apa yang membuat pihak lawan tertarik bukanlah kekuatan pukulan Xiaoyan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Temperamen Xiaoyan yang kukuh, tidak tergoyahkan bahkan dalam tekanan ekstrim. Tubuh dewa raksasa telah memancarkan serangan yang tampak begitu mengerikan. Namun dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, Xiaoyan menangannya dengan mudah. Kejadian itu membuat hatinya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Ini bukan saatnya untuk meremehkan musuh. Jika lawan memandang rendah dirinya, maka ia akan memanfaatkan kelemahan itu sepenuhnya. Dengan seluruh tekadnya, Xiaoyan membangkitkan kekuatan teknik pembatasan yang luar binasa. Batasan yang diciptakan oleh Goyan dan Damo muncul di setiap sudut kehampaan, membentuk jaringan tak kasat mata yang mencengkram ruang di sekeliling mereka. Teknik ini bila digabungkan dengan Goyan yang legendaris mencapai tingkatan kekuatan yang luar binasa. Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini berubah kembali ke wujud biasa, namun kekuatan formasi yang terkumpul kini sepenuhnya berada di bawah kendali Xiaoyan. Setiap aliran energi, setiap pergerakan segel, semuanya mengalir melalui Xiaoyan. Dalam sekejap kehampaan menjadi medan tempur yang sepenuhnya dikuasai Xiaoyan. Kekuatan segel mulai berputar dengan liar, menari seolah mengikuti perintah satu jiwa. Jiwa Xiaoyan kini telah mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk mengendalikan formasi sebesar ini. Ini adalah sesuatu yang dulu bahkan tak mungkin dilakukan oleh jiwa keadaan di milik Xiaoyan. Formasi demi formasi berlapis melingkupi ruang dengan presisi dan kekuatan yang menakjubkan. Segel-segel itu membentuk sangkar besar yang kian menyempit bergerak ke arah dua lawan utamanya. Struktur segel yang terbentuk begitu indah dan terkoordinasi seperti lukisan surgawi yang lahir dari perpaduan warna dan energi. Bahkan mereka yang terbiasa dengan kekuatan tinggi pun tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka terhadap keindahan sekaligus bahaya yang ditampilkan formasi ini. Tetapi meskipun begitu, di tengah tekanan tersebut keanehan mulai muncul. Dari kejauhan bunga-bunga layu perlahan-lahan mengambang di kehampaan. Meski tampak lemah dan rapuh, bunga-bunga itu bergerak dengan kecepatan dan presisi luar binasa. Dalam sekejap saat bunga-bunga itu bersentuhan satu sama lain, segel-segel yang diciptakan dengan susah payah mulai runtuh satu persatu. Rangkaian segel megah itu hasil kolaborasi luar biasa Goyan dan Damo serta Xiaoyan hancur tanpa perlawanan berarti di hadapan fenomena aneh itu.
Langit juga seketika dipenuhi dengan bunga layu yang menyapu segalanya, menghancurkan jutaan segel seperti badai yang melumat apapun yang menghalangi jalannya. Dalam waktu singkat, kekuatan yang menahan Yao Nantian dan Bing Leidong seketika lenyap. Kehampaan yang sebelumnya sangat tidak stabil kini mulai runtuh, mengancam untuk menelan seluruh eksistensi di dalamnya. Jika kehampaan ini hancur, tidak hanya lokasi mereka yang akan berubah, tetapi keberadaan mereka pun akan hancur berkeping-keping. Namun justru saat kehancuran itu terasa begitu dekat, bunga-bunga layu tersebut menunjukkan keajaibannya. Mereka tak hanya menghancurkan, tetapi juga memadatkan kembali ruang yang hampir runtuh. Kehampaan menjadi lebih stabil, jauh lebih padat daripada sebelumnya. Di ujung pandangan, di tengah lautan bunga yang tampak layu namun tetap anggun, sosok seorang wanita perlahan berjalan keluar. Ia melangkah anggun di antara bunga-bunga yang bermekaran, tubuhnya menyatu dengan keindahan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Ia datang tanpa suara, namun kehadirannya menyapu seluruh ruang dengan aura yang tak terbantahkan. Pertempuran yang tampak telah dimenangkan pada akhirnya kembali berubah. Keseimbangan mulai kembali terguncang. Kemunculan sosok baru ini membawa perubahan yang belum terduga oleh siapapun. Sosok yang bernama Tian Luolan mengangkat tangannya perlahan. Namun tujuannya bukan Xiaoyan, melainkan dua orang lainnya. Seketika bunga-bunga layu yang memenuhi langit bergerak cepat berkumpul di atas kelapak Yao Nantian dan Bing Leidong. Tatapan Tian Luolan dipenuhi hawa dingin yang menusuk, dingin yang tak menyisakan sedikit pun kehangatan seorang teman. Tampaknya Tian Luolan pada saat ini merasa dikhianati. Bagi Tian Luolan, kedua orang itu telah bersekongkol melawannya. Oleh karena itu, pada saat ini baginya kematian adalah balasan yang setimpal. Dalam sekejap, bunga-bunga layu berterbangan dari segala arah mengarah ke Yao Nantian dan Bing Leidong dengan kekuatan yang menggila. Serangan itu seperti hujan kemarahan yang benar-benar tidak dapat dihentikan. Yao Nantian menyadari bahaya yang mendekat. Bunga-bunga layu tampak seolah hendak menelannya hidup-hidup, dan di tengah kepanikan, ia hanya bisa membatinkan protes dalam dirinya. Namun Tian Luolan pada saat ini tampak tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh musuhnya. Ia bukan hanya keras kelapak, melainkan dingin dan tak tergoyahkan. Sosoknya kurus dan menyerupai tanaman merambat mati, menyatu dengan aura kebekuan yang mengelilinginya. Bing Leidong yang akhirnya tak bisa tinggal diam pada akhirnya segera mengumpulkan kekuatan. Sebuah tombak es muncul di dalam genggamannya dan ia segera mengayunkannya dengan cepat. Hembusan dingin tajam menyapu udara, membekukan bunga-bunga layu yang menyerang. Dalam sekejap, bunga-bunga itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan ledakan yang mengikutinya. Namun meskipun serangan mereka berhasil menahan hujan kemarahan Tian Luolan, kekuatan segel sudah terlanjur menyelimuti tubuh mereka. Dengan kecepatan tinggi, keduanya berusaha mundur mencoba menyingkirkan segel yang mengekang. Namun jelas terlihat bahwa Tian Luolan tidak benar-benar berniat menghabisi mereka. Ia hanya ingin menyalurkan amarah yang terpendam di dalam hatinya. Ia juga bukan orang yang bodoh dengan menyerang dua orang sekaligus, dan ini merupakan tindakan yang gegabah. Terlebih lagi ketiganya juga pada saat ini memiliki tujuan yang sama. Mereka bertujuan untuk menghabisi Xiaoyan dan tidak ada gunanya menciptakan perpecahan di antara sekutu. Mereka bertiga sebenarnya telah setuju untuk menyelesaikan misi ini dalam waktu sebatang dupa. Terlalu banyak orang yang terlibat justru akan memperumit segalanya. Meskipun menghabisi Xiaoyan tampak mudah bagi mereka yang berada di langkah kelima tahap pikiran kaisar, dunia tempat mereka berada bukanlah dunia asal mereka. Setiap langkah mengandung resiko yang benar-benar sulit untuk diprediksi.
Imbalan yang dijanjikan oleh Tuan Su, sesuatu yang berkaitan dengan dunia sensi, terlalu menggoda untuk dilewatkan, dan karena itulah mereka begitu gigih. Ketegangan di antara mereka pada akhirnya mereda, namun tidak sepenuhnya hilang. Tian Luolan hanya membuang pandangannya dengan acuh dan kembali menatap ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan menatap 3 musuh yang pada saat ini berada di hadapannya. Di balik ketenangan wajahnya, pikiran Xiaoyan terus-menerus berpacu. Xiaoyan merasa kesal karena segel yang telah ia susun dengan sangat teliti kini dihancurkan dengan mudah. Sosok yang menghancurkannya tentu saja jelas bukan orang sembarangan. Mereka dapat dikatakan adalah monster tua dengan kekuatan yang luar binasa. Xiaoyan tahu bahwa melarikan diri bukanlah pilihan terbaik. Jika Xiaoyan lari sekarang, pengejaran akan menjadi tak berkesudahan. Hanya satu jalan yang tersisa, yakni bertarung hingga akhir. Xiaoyan harus membuat mereka membayar harga mahal atas keberanian mereka. Jika tidak bisa menang, maka setidaknya mereka akan meninggalkan pertempuran ini dengan luka dalam. Ketiga lawannya pun mulai bergerak lebih terkoordinasi. Tian Luolan menutup kehampaan yang mengelilingi mereka, mencegah Xiaoyan untuk melarikan diri. Bing Leidong bersiap untuk menekan lawannya, sementara Yao Nantian merapal kekuatan baru. 3 bendera besar muncul di belakangnya, menggetarkan udara dengan aura kuat yang mencekam. Mereka bergerak mengikuti rencana dari Yao Nantian. Tidak ada satupun dari mereka yang menyaksikan keefektivitasan rencana Yao Nantian. Semua serangan pada akhirnya diluncurkan. Jika masih gagal, maka Bing Leidong siap untuk mengambil alih dan menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Langit terasa semakin gelap dan pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Udara di medan pertempuran berubah membeku, mengeras oleh aura mengerikan yang terpancar dari sosok Bing Leidong. Ia berdiri tegak, tombak es di tangan, dan hawa dingin mengalir dari tubuhnya bagaikan badai musim salju abadi. Seketika beberapa naga es muncul di balik udara beku, meraung dengan aura yang mematikan, melesat menuju sosok Xiaoyan yang masih berdiri di seberangnya. Ruang hampa seolah membeku oleh kekuatan Bing Leidong, menjelma menjadi kehampaan yang tak tertembus, memperlihatkan betapa ekstrimnya sumber kekuatannya. Meskipun Xiaoyan telah menguasai banyak inti api dan kekuatan guntur, usia serta pengalaman Bing Leidong dan 2 sosok lainnya melampaui apapun yang pernah Xiaoyan hadapi. Waktu telah menjadi landasan kekuatan mereka, membentuk pemahaman dan kestabilan energi yang jauh lebih dalam daripada milik Xiaoyan. Tahun-tahun yang membentuk mereka telah menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan tentu saja tidak datang tanpa adanya persiapan. Di hadapannya teratai abadi mekar perlahan melingkupi kehampaan di sekitar. Saat pertarungan 3 arah sebelumnya berlangsung, Xiaoyan telah diam-diam menyusun rencana. Kini di telapak tangannya tergenggam teratai kembar guntur dan api. Ini adalah kombinasi kekuatan destruktif yang begitu langka. Meski menyadari bahwa kekuatan itu mungkin belum cukup, Xiaoyan tetap maju tanpa ragu. Teratai abadi telah menyerap serangan dari lawan-lawannya, mengubahnya menjadi kekuatan api murni yang kini mengalir deras ke dalam teratai kembar tersebut. Tatapan Xiaoyan juga membara, dan dalam keheningan yang penuh tekad, Xiaoyan menuangkan seluruh energi dalam dirinya ke dalam inti teratai. Ketegangan energi yang terus meningkat memaksa tubuh asli Xiaoyan untuk menahan guncangan hebat. Seolah-olah setiap aliran kekuatan nyaris meledakkan jiwanya sendiri. Di sisi lain, ketiga lawannya mulai merasakan ketidaknyamanan dari kekuatan Xiaoyan. Fluktuasi kekuatan yang muncul di tangan Xiaoyan begitu besar hingga menimbulkan kegelisahan. Bahkan Yao Nantian dengan pengendalian dirinya yang luar biasa tidak dapat mengabaikan ledakan energi yang nyaris tak terkendali itu.
Ketiganya mulai menyadari bahwa Xiaoyan bukan sekedar semut yang bisa diinjak begitu saja. Meski berada di langkah ketiga, semangat perlawanan yang ditunjukkan mampu mengguncang kestabilan medan. Saat suara keras menggelegar di udara, teratai guntur api akhirnya seketika meledak. Namun ini bukanlah ledakan biasa. Ini adalah letupan yang menembus batasan, membentuk versi baru dari senjata tersebut, yakni teratai kembar yang benar-benar menyatu. Tidak seperti sebelumnya, kali ini unsur api dan guntur di dalam teratai tersebut berpadu sempurna, memancarkan aura destruktif yang berkali-kali lebih dahsyat dari bentuk aslinya. Ketiga musuh Xiaoyan juga menyadari bahaya yang sedang mereka hadapi dan wajah-wajah mereka berubah dan ketegangan terlihat dengan begitu jelas. Namun Yao Nantian dengan kesombongannya sebagai seorang langkah kelima tetap tidak bergeming. Baginya tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan berteriak melalui ledakan kekuatannya. Jurang antara level ketiga dan kelima terlalu dalam untuk dijembatani. Ia tidak mempercayai bahwa seorang dengan kekuatan dan teknik setinggi itu mampu menembus batas takdir dan mengalahkannya. Sebagai penegas dari keyakinannya, Yao Nantian segera membuka kedua tangannya. 3 bendera besar yang ada di belakangnya langsung mengepak, melepaskan kekuatan gelap yang mengguncang kehampaan. Dalam sekejap, bendera-bendera itu berubah menjadi gerbang kehampaan dari manapun ribuan roh jahat berhamburan membentuk pusaran raksasa di atas kelapa Xiaoyan. Dari pusaran itu, sebuah kelapa raksasa juga mencuat berwarna kelabu pucat dengan mata dan mulut yang tersegel rapat. Kemunculannya mengguncang batin Xiaoyan. Seketika api tak dikenal menyala dalam dirinya, mengamuk dari kedalaman jiwanya. Itu bukan segerar amarah biasa, dan kelapa raksasa itu membawa darah dari klan dewa asli. Ini merupakan hubungan yang sangat kuat dengan klan dewa asli yang sedang menyatu dalam tubuh Xiaoyan. Gejolak emosional yang begitu kuat benar-benar tidak bisa dibendung oleh Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa apa yang dihadapinya bukan hanya musuh di luar, tetapi juga luka lama yang menuntut pembalasan. Ini adalah sebuah pertempuran yang tak hanya menentukan hidup dan mati, melainkan juga harga diri dan warisan garis darah. Langit tampak retak dalam kehampaan yang begitu sunyi. Di tengah pusaran kekacauan yang membelah ruang dan waktu, Xiaoyan pada saat ini mendongakkan kelapanya. Tatapan matanya bergetar, terpaku pada kekuatan darah kuno yang mengalir dari sosok di hadapannya. Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang familiar. Perlahan ingatannya mulai membentuk kembali potongan-potongan yang telah lama terlupakan. Dalam relung pikirannya, sebuah nama, yakni nama Raja Zuo, Raja Agung dari klan dewa asli, bergema. Namun sesaat kemudian keraguan segera mengaburkan keyakinan Xiaoyan. Kekuatan dari sosok di hadapannya tidak semegah kekuatan Raja Zuo. Rasanya lebih mungkin bahwa yang berdiri di hadapannya adalah saudara kandung dari Raja Zuo. Raja Zuo ini ternyata adalah ayah kandung dari klon dewa asli yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa sosok yang berada di hadapannya adalah paman dari klon dewa asli. Kekerabatan itu menjelaskan mengapa kebencian yang menguar dari dalam tubuhnya begitu dalam dan tak tertahankan. Dari ketinggian, kelapa besar yang menjulang muncul di atas Xiaoyan seperti simbol keagungan yang telah lama runtuh. Dunia telah melalui kehancuran demi kehancuran. Klan dewa asli yang dulu ditakuti dan dipuja kini tidak lebih dari tubuh-tubuh mati yang dijadikan boneka dan senjata. Bahkan jika yang dihadapinya hanyalah kloningan, garis keturunan dewa asli tetap mengalir dalam diri Xiaoyan, dan dengan itu datang pula perasaan kehilangan yang tak bisa ditolak. Raungan Xiaoyan pada akhirnya seketika mengguncang kehampaan. Dalam tubuhnya energi dahsyat menyembur dan teratai kembar petir dan api seketika meledak ke langit. Mereka menabrak pusaran di atasnya dengan kemarahan yang membara.
Tetapi meskipun begitu, bahaya masih belum berakhir. Dari balik kehampaan, naga-naga es raksasa menyusup ke dalam pertempuran, membawa hawa dingin yang bisa membekukan jiwa. Tetapi meskipun begitu, bahkan dingin yang mengerikan itu tidak mampu menandingi kekuatan teratai kembar yang mengguncang langit. Di tempat lain, sosok Bing Leidong juga pada saat ini mulai bergerak. Dengan ketenangan yang luar binasa, ia membentuk segel di depan dadanya. Sebuah kepingan salju nyaris tak terlihat melesat keluar di antara alisnya. Kepingan itu kecil berubah menjadi cahaya dingin yang menerobos semua pertahanan hingga menembus pusat energi Xiaoyan tanpa adanya hambatan. Tanda salju juga pada saat ini seketika muncul di antara alis Xiaoyan. Dalam hitungan tarikan nafas, tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika membeku. Seluruh energinya seakan berhenti mengalir dan dunia menjadi senyap. Kemenangan tampaknya telah ditentukan dengan serangan Bing Leidong yang berhasil mengenai Xiaoyan. Namun meskipun begitu, kekuatan sejatinya masih belum terungkap sepenuhnya. Ketika tubuhnya mulai kehilangan bentuk karena teknik rahasia kehidupan yang telah ia simpan selama ini terbangkitkan. Dalam satu ledakan kekuatan, klon jangkrik emas yang telah berada di langkah ke-6 segera bersatu dengan tubuh Xiaoyan. Meskipun bukan kekuatan sejati dari tingkat ke-6, fluktuasi kekuatan yang dihasilkannya cukup untuk menghancurkan apapun yang menghalangi. Dengan bantuan kekuatan klon tersebut, kekuatan Melaha pun segera membumbung tinggi. Segel es di antara kedua alisnya dilahap tanpa ampun. Retakan terdengar jelas dan dalam sekejap es itu lenyap dibakar habis oleh kobaran api yang meluap dari tubuh Xiaoyan. Tekanan aura yang dilepaskan oleh Xiaoyan juga pada saat ini meningkat tajam. Lawan-lawannya tertegun. Kekuatan yang terpancar dari Xiaoyan seolah menembus batas yang sebelumnya tak terbayangkan. Sejenak mereka semua membeku dan diliputi oleh rasa takut. Namun ketakutan itu segera ditelan oleh keraguan. Mereka meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ilusi yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Jika Xiaoyan memang telah mencapai alam tingkat ke-6 sejati, ia seharusnya sudah menghancurkan mereka sedari awal. Sementara itu, Yao Nantian juga bersiap untuk serangan selanjutnya. 3 bendera di belakangnya berputar dalam pusaran energi dan dari dalamnya jatuh sebuah kelapa besar. Di antara alis kelapa itu, tanda bintang mulai memudar menyisakan cahaya samar dari bintang-bintang yang tersisa. Ledakan energi dari teratai kembar petir dan api kembali menyapu medan pertempuran. Namun bahkan ledakan dahsyat itu tidak mampu mengguncang kelapa raksasa yang muncul dari pusaran. Bekas-bekas luka yang ditinggalkan hanyalah goresan kecil di wajah yang tak tergoyahkan. Pertempuran benar-benar belum berakhir, namun dunia sudah mulai mengakui siapa yang sebenarnya berdiri di ambang takdir besar.